Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran akhlak tasawuf ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi Tarekat Muktabaroh di Nusantara beserta tokoh dan ajarannya. Nah, di sini sebelumnya kita akan belajar dulu tentang pengertian dari Tarekat Muktabaroh. Tarekat Muktabaroh yaitu tarekat yang mutasil atau bersambung. Bersambung di sini yaitu maksudnya sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ajaran-ajaran dari tarekat Muktabaroh berupa amalan-amalannya bisa dipertanggungjawabkan oleh syariat. Seperti itu. Kemudian, lawan dari tarekat Muktabaroh itu sendiri ada tarekat Ghairu Muktabaroh. Tarekat Ghairu Muktabaroh yaitu tarekat yang amalan-amalannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh syariat. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Tarekat Muktabaroh di Nusantara beserta tokoh dan ajarannya. Yang pertama yaitu ada Tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah ini didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun 1166. Nah, beliau ini dianggap sebagai Kutubul Aqtab atau derajat penghulu oleh pengikutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan ahli fikih pertama dalam mazhab Hambali. Awalnya beliau itu mazhabnya Syafi'i, akan tetapi pada suatu kali beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Imam Hambal. Nah, Imam Hambal meminta beliau untuk membela mazhabnya. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pun bermazhab Hambali. Nah, untuk tarekat Qadiriyah ini sendiri berpusat di Irak dan Syria, kemudian menyebar luas hingga Yaman, Afrika, Turki, Mesir, hingga Indonesia. Nah, untuk ajaran dari tarekat Qadiriyah di sini yang pertama adalah mementingkan kasih sayang kepada sesama makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu rendah hati, dan kemudian yang ketiga yaitu menjauhi sikap fanatisme terhadap agama dan politik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu lebih menekankan pada tauhid dan kesucian diri terhadap dunia, dan kemudian yang terakhir yaitu taubat, zuhud, tawakal, bersyukur, ridho, dan jujur. Seperti itu. Nah, untuk amalan tarekat Qadiriyah sendiri, yang pertama yaitu wirid dan zikir dengan lafaz la ilaha illallah dengan berdiri dan senam, kemudian tangannya itu mengepal ke samping, depan, dan belakang. Nah, dan ingatannya di sini hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk amalan dari tarekat Qadiriyah yang kedua yaitu ada membaca istighfar sebanyak 2-20 kali. Kemudian yang ketiga yaitu sholawat. Kemudian yang keempat membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak 140 kali dengan suara yang keras. Nah, adapun amalan-amalan tersebut dikerjakan setelah menunaikan sholat fardu. Yang kedua, tarekat Naqsabandiyah. Tokoh tarekat Naqsabandiyah yaitu tarekat ini didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Uwais Al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Khosrog Arifan di kota Bukhara, Uzbekistan pada tahun 1318 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1318 Masehi.
Nah, kata Naqsabandiyah ini awalnya dulu Syekh Bahauddin ini mengalami pengalaman rohania bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan Syekh Abdul Qadir. Nah, ada yang menyebut Nabi Khidir mengisyaratkan pada Syekh Abdul Qadir untuk menuliskan lafaz Allah di dalam hati Syekh Bahauddin. Nah, untuk mengukir lafaz hati ini, ukirannya disebut nakesum, sedangkan ikatannya disebut bandum. Oleh karenanya disebut nakesubandi. Nah, pada umur 18, Syekh Bahauddin ini menimba ilmu kepada Syekh Muhammad Al-Baba Asyamsa. Selain itu juga, dia juga menimba ilmu kepada Khalifah Amir Al-Qula. Nah, setelah dia merasa cukup, kemudian dia kembali ke kampung halamannya untuk menjalani kehidupan sufi dan zuhud. Seperti itu. Kemudian untuk ajaran dari tarekat Naqsabandiyah yang pertama yaitu berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua meninggalkan rukso. Kemudian selanjutnya yaitu ada memilih hukum-hukum azimat, yaitu hukum-hukum yang persyariatannya tidak berubah dan berlaku untuk seluruh umat di mana saja dan kapan saja tanpa terkecuali. Kemudian senantiasa berada dalam posisi muraqabah, kemudian menjauhi dari kemegahan dunia, menyendiri dari keramaian, ada yang zikir tanpa bersuara, kemudian akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Di slide anak-anak bisa lihat sendiri ya. Kemudian untuk amalan dari tarekat Naqsabandiyah sendiri yaitu ada untuk amalan yang pertama yaitu ada zikir ism al-zat, yaitu zikir dengan mengingat nama Allah dengan mengucapkan namanya ribuan kali di dalam hati. Kemudian ada zikir tauhid, yaitu zikir mengesahkan Allah. Nah, zikir tauhid ini dilakukan dengan pelan-pelan, dengan mengatur nafas, dengan menggambar jalan melalui tubuh, yaitu dengan mengucapkan kata la dari pusar ke sampai ke ubun-ubun, kemudian kata ilaha turun ke kanan sampai bahu, kemudian kata ila turun pada bidang datar, kemudian kepada jantung, seperti itu. Kemudian ada zikir mukasyafah. Nah, zikir mukasyafah ini yaitu zikir tingkat pertama, yaitu dengan mengucapkan nama Allah sebanyak 5.000 kali sehari semalam. Nah, setelah murid menyatakan perasaannya selama berzikir, kemudian mursyid memerintahkan untuk berzikir 5.000 sampai 6.000 kali, seperti itu. Nah, kemudian ada zikir al-lataif. Zikir al-lataif ini yaitu zikir tingkat kedua. Zikir tingkat kedua di mana setelah murid menyatakan perasaannya saat berzikir, kemudian dia bisa menambah zikirnya yaitu antara 6.000 sampai 1.000 kali dalam sehari semalam. Kemudian yang terakhir yaitu zikir nafi isbat. Zikir ini adalah zikir tingkat ketiga dengan melantunkan lafaz la ilaha illallah. Nah, kemudian kita lanjut ke tarekat PQN atau tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, tarekat ini didirikan oleh seorang sufi dari Nusantara yaitu Syekh Ahmad Qotib Syambasi pada tahun 1878. Nah, beliau ini merupakan ulama dari Nusantara yang tinggal di Mekah hingga akhir hayatnya. PQN ini merupakan gabungan dari tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah.
Dalam tarekat Qadiriyah, seorang mursyid itu memiliki kebebasan. Nah, penggabungan ini bisa dilakukan karena Syekh Ahmad Khatib Asy'ambasi ini merupakan mursyid dari tarekat Qadiriyah. Oleh karenanya, dia memodifikasi antara tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ajaran pertama dari tarekat Naqsyabandiyah wa Qadariyah yaitu kesempurnaan suluk, yaitu kesempurnaan sufi seseorang berada dalam 3 dimensi keimanan, yaitu iman, Islam, dan ihsan, seperti itu. Kemudian ajaran yang kedua yaitu adab. Adab seorang guru kepada seorang mursyid. Nah, adab di sini merupakan prinsip penting dalam ajaran tarekat ini, di mana ajarannya itu menyerupai adab sahabat terhadap Rasulullah. Kemudian ajaran ketiga dari tarekat Naqsyabandiyah wa Qadariyah yaitu zikir. Tarekat Naqsyabandiyah wa Qadariyah ini disebut tarekat zikir karena selalu dalam amalannya itu zikir dilakukan secara terus-menerus, tidak mengenal tempat dan waktu karena bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ajaran muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah seorang hamba dilakukan itu karena merasa dirinya diawasi oleh Subhanahu wa taala atau merasa atau bisa melihat seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya anak-anak. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan Ibu Guru hari ini tentang materi Tarekat Mu'tabarah di Nusantara. Nah, untuk tarekat Syaziliyah, Halwatiyah, Tijaniyah, dan tarekat yang lainnya, silakan kalian baca sendiri di rumah. Sampai di sini, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat chat ya. Terima kasih.